Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Ajeng. Welcome to my video, guys. Okay, today listen talk about analytical exposition text. What is analytical exposition text? Let's see the explanation. Analytical exposition text is a text that elaborates on the writer's opinion on phenomena or issues happening around him or her. Jadi, analytical exposition text itu seperti karangan yang menjelaskan pendapat kita atau tentang sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita. Misalnya nih, kalau ada masalah lingkungan, kita bisa menulis tentang itu dan memberikan pendapat kita. In essence, analytical exposition text is like talking or discussing. But in written form, we express our opinions and support them with strong reason so that others can understand and agree with us. The arguments and point of view in the analytical exposition text have to be supported by facts and relevant information. Dalam teks ini kita perlu mendukung argumen dan sudut pandang kita dengan fakta dan informasi yang relevan. Kenapa? Supaya tulisan kita nggak cuma sekedar opini, tapi juga punya dasar yang kuat. Nah, that's way our readers can see that our arguments are based on valid facts and data. This makes your text not only more convincing but also more informative and useful for others. The point is always make sure you support your arguments with accurate and relevant information. And next is the social function of analytical exposition. The social function of this text is to persuade the reader that the idea is important and to analyze the topic to determine whether the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Nah, jadi kita harus membuat pembaca merasa bahwa ide yang kita bicarakan itu penting. Misalnya nih, if we want to write about the importance of recycling, we should explain why recycling is important. We can mention its positive impact on the environment, reducing waste and so on. Essentially, make the reader feel that this is something they should care about. Selain itu, kita juga perlu menganalisis topiknya untuk memastikan apakah pendapat atau pernyataan kita benar atau tidak. Ini artinya kita harus melihat berbagai sudut pandang dan bukti yang ada. For example, if we want to argue that technology has a positive impact on education, we must look at data or studies that support this. We also have to consider opposing arguments, such as someone who may say that technology makes students lazy to study. By understanding all sides, we can make our arguments stronger. Kita juga harus mengembangkan argumen yang kuat untuk mendukung pendapat kita. Ini bisa dilakukan dengan memberikan contoh konkret, data, kutipan dari ahli atau pengalaman pribadi. For example, we can say according to research from blah 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 university, students who use technology in learning have better grades. That's why we show that our opinion is not just based on opinion but also supported by real evidence. So, kunci dari tulisan yang meyakinkan adalah membuat pembaca peduli menganalisis topik secara mendalam and mengembangkan argumen yang kuat. Nah,
Dengan cara itu, kita bisa membuat pembaca berpikir, oh iya, ternyata benar juga ya, dan akhirnya setuju dengan pendapat kita. Next is generic structure of analytical exposition. The first is thesis. Thesis is introducing the topic and indicating the writer's point of view. Nah, di sini kita mulai dengan memperkenalkan topik yang mau kita bahas. Bayangkan seperti saat kita mulai ngobrol dengan teman tentang sesuatu yang penting. Misalnya kalau kita mau ngomongin the importance of exercise, kita mulai dengan bilang exercise is very important, you know. Nah, di bagian ini kita juga kasih tahu pendapat kita tentang topik tersebut. Jadi pembaca langsung tahu kita berpihak kemana. And the second is argument. Argument is explaining the argument to support the writer's position. Nah, setelah pembaca tahu topik dan pendapat kita, sekarang kita masuk ke bagian argumen. Di sinilah kita jelasin kenapa kita punya pendapat seperti itu. Kita kasih alasan-alasan yang kuat dan bukti-bukti yang mendukung. Misalnya, kalau kita ngomongin pentingnya olahraga, kita bisa kasih tahu manfaat-manfaat olahraga seperti meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi stres, dan membantu menjaga berat badan. The point is, we convince the reader that our opinion is correct with good reason. And the last is reiteration. Reiteration is restating the writer's point of view to strengthen the thesis. Nah, terakhir ada yang namanya reiteration. Ini semacam penegasan ulang. Nah, di sini kita ulangi lagi pendapat kita dengan kata-kata yang sedikit berbeda untuk memperkuat tesis yang sudah kita sampaikan di awal. Jadi pembaca makin yakin bahwa pendapat kita itu memang benar dan mereka bisa setuju sama kita. Misalnya kita bisa bilang, so it's clear that exercise is really important for our health. Let's start exercising regularly from now on. So remember, in the generic structure of analytical exposition text, there are three important parts, namely the thesis, argument, and reiteration. First, we introduce the topic and our opinion. Then we explain why we have that opinion with strong reasons. And finally, we reiterate our opinion to make the reader more convincing. Okay, the next, there are language features of analytical exposition. The first, they are using simple present. Is, am, are, verb 1 plus s or es. Nah, yang pertama, analytical exposition text ini biasanya menggunakan simple present tense. Ini adalah bentuk kalimat yang paling dasar dan sering kita pakai sehari-hari. Contohnya, is, am, are, verb 1 kata kerja untuk pertama, dan verb 1 plus s or es untuk subjek orang ketiga tunggal. Misalnya, the earth orbits the sun, atau cats are cute. Nah, the second is using expression of stating opinion. Seperti I believe, I think, you should. Nah, selanjutnya kita sering memakai ekspresi untuk menyatakan pendapat kita. Contohnya I believe, I think, you should. Nah, ini membantu kita untuk lebih jelas menyampaikan apa yang kita pikirkan. Contohnya, I believe that exercise is essential for a healthy life. And then, third, using connective. Dalam teks eksposisi analisis, kita juga harus menyusun argumen kita dengan jelas dan teratur. Untuk itu kita menggunakan connective atau kata penghubung seperti first, second, and finally. Nah, the example, first, we need to consider the cost. Second, we should look at the benefits. Finally, we need to decide if it is worth.
And fourth, using passive voice. Kadang-kadang kita juga menggunakan passive voice atau kalimat pasif di teks eksposisi ini. Bentuknya ini biasanya adalah to be plus verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Ini digunakan untuk fokus pada tindakan atau hasil daripada pelakunya. Misalnya, the cake was eaten by the children. Nah, kue itu dimakan oleh anak-anak. The last, there is using conjunction. Nah, kita menggunakan conjunction atau kata sambung untuk menghubungkan kalimat atau argumen kita. Beberapa contoh kata sambung yang sering dipakai adalah consequently, similar to, and although. Contohnya, the weather was bad, consequently the event was concluded. Or similar to cats, dogs can also be very affectionate. Nah, itu dia ciri-ciri bahasa yang sering digunakan dalam analytical exposition text. Jadi, kalau kalian mau menulis teks seperti itu, pastikan menggunakan pola-pola tersebut ya. Oke, next I will show you example of analytical exposition. So, please stay tuned in this video. Oke. Ini adalah teks, contoh teks dari analytical exposition. Jadi, di bagian pertama ini ada judul atau title yang berjudul apa ini? The Importance of Reading Books. Nah, bagian pertama dari teks ini adalah judul. Judul ini sangat penting karena memberikan gambaran umum tentang apa yang akan kita bahas. Judulnya yaitu tadi The Importance of Reading Books, yang berarti kita akan membicarakan tentang pentingnya membaca buku. Nah, selanjutnya di paragraf pertama ini ada kalimat reading book is an activity that can provide numerous benefit to individuals. Ini until this. Mulai bagian ini namanya thesis statement, ya. Pernyataan tesis. Di sini penulis langsung menyatakan bahwa membaca buku adalah kegiatan yang memberikan banyak manfaat. Ini adalah pernyataan umum yang nantinya akan dijelaskan lebih rinci di paragraf-paragraf berikutnya. Jadi, paragraf pertama itu tesis ya. Tesis. Sorry. Nah, gitu ya. And then di paragraf berikutnya, paragraf selanjutnya itu ada kalimat firstly reading books significantly enhance one's knowledge. Itu udah masuk di bagian argumen pertama. Nah, argumen pertama ini menjelaskan bahwa membaca buku bisa meningkatkan pengetahuan seseorang. Buku adalah sumber informasi yang sangat luas. Di sini, penulis memberi contoh bagaimana novel sejarah bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa masa lalu dan budaya yang berbeda. So, this paragraph itu udah masuk argumen. Ya, argumen ini argumen A1 gitu ya, guys. A1. Nah, ini udah masuk di argumen. And then paragraf selanjutnya itu ada secondly, reading book is beneficial for mental health.
Engaging in reading can reduce stress, improve focus and concentration, and provide a mental break from everyday worries and bla 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 bla. Nah, itu juga masuk argumen. Itu masuk argumen kedua. Argumen kedua itu membahas manfaat membaca buku untuk kesehatan mental. Nah, membaca dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus dan konsentrasi, serta memberikan istirahat mental dari kekhawatiran sehari-hari. Penulis menyebutkan bahwa studi telah menunjukkan membaca dapat menurunkan tekanan darah dan detak jantung, menciptakan keadaan relaksasi yang mirip dengan meditasi. Nah, so this is paragraph is argument. Ini argumen kedua. Argumen kedua. And then next, itu lastly, reading books help in developing empathy. Itu udah masuk ke argumen juga. Masuk argumen ketiga ya guys. Nah, itu argumen ketiga itu yang ada di paragraf 4 menyatakan bahwa membaca buku dapat membantu mengembangkan empati. Dengan membaca, kita bisa merasakan hidup dari berbagai sudut pandang dan memahami emosi serta pikiran berbagai karakter. Nah, itu ya. Itu di argumen ketiga. Astagfirullahaladzim. Argumen ketiga. Next is conclusion. Ya, this is masuk reiteration. Ya. Nah, ada in conclusion, reading books is an essentially activity with numerous benefit. Conclusion ini masuk ke conclusion or reiteration ya. Reiteration or conclusion. Nah, bagian terakhir adalah kesimpulan. Nah, penulis itu mengulangi kembali bahwa membaca buku sangat penting dengan banyaknya manfaatnya, namely for increasing knowledge, supporting mental health, and developing empathy. Penulis juga mendorong semua orang untuk menjadikan membaca sebagai bagian rutin dari kehidupan mereka. Nah, so jadi itu ini teks ini adalah contoh dari analytical exposition text, dan uraian singkatnya ya seperti ini tadi. Dan okay. Remember that the structure of this text consists of a thesis statement, supporting argument, and conclusion or reiteration. Hopefully you can understand and apply this format to your own text writing. Keep up the good work. Okay, well guys, that was about the explanation of the analytical exposition text from me. I hope you watch this video with enjoyment and hopefully you understand my explanation. Remember, learning doesn't always have to be boring. Keep exploring, keep creating, and enjoy the learning process with a smile on your face. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.